Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu bersilaturahmi walaupun lewat media seperti ini. Semoga silaturahmi ini menjadi silaturahmi yang bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan kerabatnya sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya muliakan. Pertama, kita tahu bahwa Islam ini dulu ketika datang pertama kali di Mekah, Islam ini sangat lemah. Jadi gangguan-gangguan yang dihadapi oleh orang-orang Islam di Mekah itu, perintahnya itu adalah disuruh untuk bersabar oleh Rasulullah SAW, disuruh bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika setelah selesai hijrah, nah proses hijrah inilah kemudian yang menjadi titik balik dan menjadi penanda bahwa Islam ini sudah berkembang, sehingga ayat-ayat yang turun setelah hijrah itu ketika ada gangguan orang kafir tidak lagi bicara soal bersabar, tapi lebih banyak berbicara soal berperang dan mempertahankan diri. Maka izin berperang itu turun nanti setelah hijrah, ya. Dan ini ada beberapa perkembangan ya sesuai situasi, sampai berperang itu sendiri hukumnya di beberapa kali hukumnya malah menjadi wajib ya, pada saat membela diri dan sebagainya. Jadi ada fase-fase dari sekedar bersabar kemudian berperang dalam rangka membela diri, atau bahkan berperang kewajiban untuk keluar menyerang ya. Jadi perkembangan seperti inilah di dalam Islam. Tapi perlu kita bedakan dulu bahwa istilah perang dalam Islam itu ada dua. Ada yang disebut dengan syariah. Syariah ini adalah ekspedisi, ya, ekspedisi atau patroli yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk menghadapi musuh. Dan Rasulullah tidak ikut pada kelompok itu atau pada pasukan itu. Baik terjadi perang atau tidak, dia disebut syariah. Kalau Rasulullah tidak ada pada pasukannya, tidak memimpin pasukannya, sebutnya syariah. Nah, kemudian kalau Rasulullah hadir, ikut serta dalam perang, ini disebut dengan ghazwah. Ya. Nah, Badar ini termasuk ghazwah. Sebetulnya Badar itu bukan perang yang pertama, atau bukan ghazwah yang pertama. Kalau syariah sebelum Badar sudah ada banyak ya. Dari pertama sekali itu Saiful Bahr, ya, itu yang paling pertama. Syariah yang diutus oleh Rasulullah SAW itu tahun 1 Hijriah. Nanti Ramadan tahun 1 Hijriah mulai syariah, itu Syawalnya dikirim lagi, Zulkaidahnya ada lagi, Rajab ada lagi. Jadi hampir setiap bulan atau mungkin setiap 2 atau 3 bulan Rasulullah mengirim ekspedisi perang ya. Ada yang sempat bertempur, ada yang tidak sempat bertempur, tapi ini tetap dicatat sebagai perang. Ya. Tapi kemudian kalau yang ghazwah itu perang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW itu baru dimulai pada akhir-akhir tahun ke-1 atau mulai masuk tahun ke-2 Hijriah. Ada beberapa perang sebetulnya yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, ekspedisi perang, tapi dia tidak besar ya, sehingga tidak dicatat sebagai, atau tidak diingat ya oleh banyak orang. Perang Badar ini dianggap sebagai perang besar pertama, sehingga Ghazwatul Badr disebut juga sebagai perang pertama di dalam Islam ya. Jadi sebetulnya bukan yang benar-benar pertama, tapi mungkin yang dimaksud adalah perang besar pertama. Nah, Rasulullah SAW, kita tahu bahwa ketika beliau hijrah bersama pasukan Muslim, orang-orang Islam hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka tidak membawa harta benda. Jadi semua harta yang mereka miliki di Madinah, di Mekah, lalu mereka tinggalkan itu dan mereka hijrah ke Madinah, semua harta yang mereka miliki di sana itu diambil alih, dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Ya. Sehingga para sahabat yang muhajirin itu datang ke Madinah, mereka dalam keadaan miskin, mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak membawa kecuali bekal yang bisa dibawa dengan kudanya dalam satu kali perjalanan hijrah itu. Jadi harta benda mereka di Mekah semuanya diambil alih oleh orang Quraisy. Maka Rasulullah SAW kemudian berinisiasi untuk mengambil kembali ya harta yang dimiliki oleh
orang Islam itu dengan cara berperang dengan pasukan Mekah, ya, atau menghadang kafilah dagang pasukan Mekah. Jadi ada kafilah dagang pasukan Mekah, kafilah dagang orang Mekah, mereka membawa harta benda orang Mekah, dan Rasulullah meyakini bahwa dalam harta-harta itu ada sebagian harta milik orang-orang yang hijrah. Ya. Mereka dicegat. Nah, perang Badar ini awalnya juga cuma pencegatan seperti itu, sehingga Rasulullah SAW tidak mengumpulkan kaum muslimin secara masif. Rasulullah itu dalam beberapa kitab sejarah, perang Badar itu beliau cuma menyuruh orang untuk mengintai rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Halo. Jadi rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan ini diintai. Rasulullah memerintahkan beberapa sahabat untuk mengintai rombongan dagang ini. Lalu ketika dilaporkan kepada Nabi bahwa benar ada rombongan dagang, mereka akan melewati daerah pinggiran kota Madinah, maka Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabat. Tidak sifatnya insidental, tidak dikumpulkan perencanaan dalam waktu lama. Ini dikumpulkan begitu saja. Belum ada suara. Terputus. Sekarang ada? Ya, sekarang ada. Oh, alhamdulillah. Tadi terputus. Oh iya, siap. Baik. Sinyal. Halo, cek, halo. Baik. Jadi Rasulullah cuma menyuruh beberapa sahabat untuk mengintai kafilah dagang ini. Kemudian Rasulullah SAW ketika mereka melapor bahwa ada kafilah dagang orang-orang Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan akan melewati kota Madinah, di pinggiran kota Madinah, maka Rasulullah memanggil para sahabat di Madinah untuk pergi menghadang, ya, mencegat kafilah dagang itu dan merebut yang bisa diambil dari kemungkinan harta yang mereka miliki di Mekah yang sekarang sudah dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Ya. Akhirnya kemudian maka Rasulullah memanggil para sahabat. Jadi karena tidak direncanakan sehingga sahabat yang terkumpul tidak banyak. Kurang lebih hanya 313 sampai 317 orang sahabat. Ya. Mereka berkumpul mendekati area Badar, ya, berkumpul di sana. Dan Abu Sufyan ini kafilah dagangnya hanya 60 orang kurang lebih. Ya. Mereka menyadari bahwa mereka akan diserang oleh pasukan Rasulullah SAW. Maka Abu Sufyan kemudian mengirimkan utusan ke Mekah meminta bantuan. Lalu beliau mempercepat laju kendaraannya dan akhirnya berhasil lolos dari kaum muslimin. Dia kafilah dagangnya selamat, tapi dia sudah mengirimkan pesan untuk meminta bantuan kepada penduduk Mekah. Nah, di Mekah kemudian orang-orang Quraisy di Mekah akhirnya melakukan persiapan. Mereka kumpulkan orang, pasukan dalam jumlah besar. Saat itu yang terkumpul adalah 1.000 orang. Dan pimpinan mereka adalah Abu Jahal. Jadi setelah siap terkumpul 1.000 orang ini, ternyata dapat kabar orang Mekah bahwa Abu Sufyan lolos. Tidak perlu dibantu lagi karena dia sudah lolos dari hadangan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kemudian tapi orang-orang Mekah ini, Abu Jahal memanas-manasi orang Mekah. Dia mengatakan, kita ini sudah berkumpul, sudah siap, kita akan hinakan Muhammad itu. Kita tidak akan pulang lagi ke rumah, kita sudah akan jalan dan kita akan menyerang Muhammad. Maka berangkatlah Abu Jahal dengan 1.000 pasukannya dan dengan persenjataan yang lengkap, dengan semuanya mengendarai kuda. Mereka datang untuk menyerang Rasulullah SAW. Nah, di Badar Rasulullah beliau tidak bisa mencegat Abu Sufyan kafilah dagangnya, tetapi Rasulullah SAW tidak bertanya kepada para sahabat, ini kalau kita pulang Abu Jahal datang menyerang dengan 1.000 pasukan, lalu kalau kita pulang lari kembali ke Madinah, maka selamanya kita akan dihinakan karena mereka akan menganggap bahwa kita lemah, kita tidak berdaya dan kita tidak bisa apa-apa kecuali hanya mencegat kafilah dagang saja, tidak bisa berhadapan dalam perang yang sebenarnya. Maka Rasulullah meminta petunjuk, meminta nasihat dari para sahabat, komentar para sahabat. Ada beberapa sahabat yang memberi komentar. Ada pertama kali berdiri Abu Bakar memberi komentar dukungan kepada Rasulullah. Lalu Sayyidina Umar berdiri mengucapkan dukungannya kepada Rasulullah SAW. Lalu ada Sa'ad bin Mu'az, ya,
Miqdad dulu, ada Miqdad namanya sahabat Miqdad. Miqdad ini juga mengucapkan atau membaiat Rasulullah SAW dengan dukungan pada perang itu. Rasulullah SAW masih cemas, beliau gelisah ya, dan masih bingung ini apakah harus berhadapan dengan orang Quraisy atau kita pulang saja. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sampai ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini salah satu pimpinan orang Madinah, salah satu sahabat Ansar yang sangat terhormat. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi beberapa sahabat sudah berdiri untuk memberi dukungan, dan terlihat engkau sepertinya belum cukup puas. Sepertinya engkau ya Rasulullah menginginkan dukungan dari kami orang-orang Ansar." Karena sahabat Mu'az tahu bahwa perang ini dikhususkan untuk orang-orang Muhajirin karena mereka mau mengambil kembali harta mereka pada kafilah dagang orang Quraisy. Nah, orang-orang Ansar tidak ada urusan di perang itu. Tapi Sa'ad bin Mu'az mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, gembirakanlah hatimu, sesungguhnya kami orang-orang Ansar ini adalah orang-orang pemberani. Sesungguhnya kami orang-orang Ansar ini adalah orang-orang yang setia di dalam peperangan. Kami tidak akan meninggalkan engkau. Dan kalau kau melewati lautan, kami akan lewati lautan. Kalau kau menyeberangi gunung, kami akan seberangi gunung bersamamu. Janganlah engkau takut." Kira-kira seperti itu sahabat Mu'az bin Jabal menyemangati Rasulullah SAW, dan akhirnya kemudian Rasulullah menguatkan hatinya dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi kemenangan pada perang ini. Saya ingin tidak cerita soal detail peperangan, Bapak Ibu yang saya hormati, tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu soal tidak detail tapi hal-hal penting ya yang terjadi dalam perang. Di dalam perang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberi tanda-tanda kemenangan. Kaum muslimin jumlahnya sedikit, pasukan musuh jumlahnya banyak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun." Sungguh Allah telah memberi kemuliaan kepada kalian pada perang Badar. Allah memberi kemuliaan kepada kalian pada perang Badar itu. Pada saat itu kalian sangat lemah dan sangat hina, tidak punya kekuatan. Hendaklah kalian bersyukur. Jadi jumlahnya cuma 300 orang, dan dari 300 orang itu cuma 2 orang yang berkuda. Sisanya ada beberapa orang yang naik unta, sisanya berjalan kaki karena memang tidak dengan persenjataan yang seadanya, karena bukan merencanakan perang sungguhan. Wa antum adillah, kalian itu lemah, kalian itu hina, kata Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah berdoa pada hari itu. Rasulullah berdoa mengangkat tangannya sampai tinggi, sampai beberapa sahabat mengatakan sampai terlihat ketiaknya. Rasulullah mengangkat tangannya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala meminta perlindungan dan kemenangan. Ini perang besar pertama. Di antara doa beliau yang dicatat oleh para ulama itu, misalnya dalam hadis Rasulullah berdoa, "Ya Allah, kalau sampai kami kalah hari ini, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi." Ya, ini luar biasa. Rasulullah berdoa sampai seperti itu. "Ya Allah, kalau sampai kami kalah, kalau sampai kami gugur, kalau sampai kami terhinakan pada perang ini, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Namamu tidak akan disebut lagi di muka bumi." Sahabat-sahabat sampai menangis mendengar doa Rasulullah. Abu Bakar sampai memegang tangan Rasulullah dan mengatakan, Cukuplah ya Rasulullah, engkau sudah mengancam Tuhanmu." Ya, kira-kira begitu bahasa Abu Bakar kepada Rasulullah SAW, karena doa Rasulullah sudah sangat luar biasa permintaannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Rasulullah beberapa mubasyirat, ya, atau tanda-tanda atau berita gembira tentang kemenangan beliau. Ya, misalnya dalam hadis diceritakan, malaikat datang memberitahu kepada Rasulullah bahwa tokoh-tokoh Quraisy yang nanti akan menyerang itu sudah diberitahu oleh malaikat Jibril di mana nanti posisinya mati. Abu Jahal nanti mati, di mana nanti dia terbunuh ditandai oleh malaikat. Si Anu nanti mati, di mana nanti tanah tempat dia gugur ditandai oleh malaikat. Musuh-musuh Rasulullah disebut-sebut. Orang-orang yang konsisten memusuhi Rasulullah SAW, semuanya disebut-sebut oleh malaikat posisi matinya. Sehingga Rasulullah kemudian mengabarkan kepada para sahabat, nanti si Anu mati di sini, si Anu mati di sini. Para sahabat menjadi bergembira. Itu yang pertama, tanda kemenangan. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala memberi ketenangan kepada orang-orang Islam sampai mereka ketika musuh itu sudah di depan mata, ya, diceritakan dalam Al-Quran, musuhnya sudah di depan mata, pasukan Muslim itu merasakan perasaan mengantuk yang luar biasa sampai tertidur.
idh yughashshikumun nu'asa amanatan, ya, kata Al-Qur'an. Sampai kalian merasa mengantuk dan tertidur. Bayangkan, orang mau berperang tertidur. Ya, ini kalau kita biasanya kalau dulu waktu masih kecil-kecil kita mau berkelahi biasanya ya. Kalau mau berkelahi dengan teman itu kalau sudah berhadapan tidak mungkin tertidur, itu pasti jantung berdegup ya, ada cemas, kekhawatiran, takut. Sekuat apapun kita kalau berhadapan dengan musuh itu pasti ada perasaan siaga. Tapi yang terjadi kepada kaum muslimin, musuhnya sudah di hadapan, mereka tertidur. Ya, amanatan kata Al-Qur'an itu sebagai bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin memberi kepada mereka rasa aman, segitu tenangnya. Ya, segitu tenangnya mereka pada perang itu, ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka tertidur. Ya, bahkan dalam buku-buku sejarah disebutkan beberapa sahabat yang tertidur itu sampai mimpi basah. Sampai mimpi basah dalam tidur mereka, saking tenangnya, padahal musuh sudah terlihat di depan. Ya. Jadi dihilangkan perasaan takut itu di dalam hati mereka. Justru perasaan takut ditimpakan atau ditanamkan di dalam hati musuh. Setelah mereka bangun dari tidurnya, terbangun, beberapa sahabat yang junub ini mereka bingung. Kami junub. Bagaimana caranya? Ini dalam keadaan tidak suci, mau berperang dalam keadaan tidak suci. Ya, mereka merasa ada sesuatu yang kurang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dalam sambungan ayatnya. Ya. Jadi dan Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan dari langit supaya kalian bisa mandi mensucikan diri. Jadi bayangkan ya. Bayangkan suasana mental kaum muslimin dalam perang itu yang dalam suasana sangat tenang, sangat siap menghadapi pertempuran. Akhirnya lalu terjadilah pertempuran. Ada doa dari Abu Jahal pada perang itu, dia berteriak, Abu Jahal yang memimpin pasukan, dia berteriak dalam doanya yang terkenal, dia mengatakan, ya Allah, siapapun di antara kami yang memutuskan silaturahmi, siapapun di antara kami yang memutuskan persaudaraan, ya, maka hinakanlah dia pada peperangan ini. Ini doa Abu Jahal. Ya. Rasulullah berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, jangan sampai kami terkalahkan. Kalau kami terkalahkan, maka engkau tidak akan disembah di muka bumi. Jadi terjadi di samping perang antara manusia di bumi juga terjadi perang doa antara Abu Jahal dan Rasulullah dan kaum muslimin. Akhirnya pasukan musuh sudah sangat dekat. Atas saran beberapa sahabat, Rasulullah kemudian membuat menutup beberapa sumur di daerah Badar dan menampung air sehingga musuh itu tidak punya persediaan air yang cukup. Ini beberapa strategi perang yang digunakan oleh Rasulullah. Kemudian yang berikut, sebelum peperangan itu karena jumlahnya tidak sama, maka perlu ada cara untuk meningkatkan mental pasukan. Nah, bagaimana caranya? Tepat pas waktunya pada saat itu musuh juga berniat ingin melemahkan kaum muslimin dengan menantang duel 1 lawan 1 jagoan-jagoan Islam. Jadi sebelum kita perang ini, sebelum saling menyerang, bagaimana kata orang Quraisy, kita duel dulu 1 lawan 1. Ya. Supaya kaum muslimin jagoannya nanti maju, mereka akan kasih jagoannya, mereka percaya, mereka yakin bahwa mereka akan memenangkan duel itu. Akhirnya kaum muslimin mengirimkan 3 sahabat. Yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Yang kedua adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu beliau masih sangat muda. Kemudian yang ketiga adalah Ubaidillah bin Harith, ya. Ini 3 pilihan dari Rasulullah SAW. Dari orang Quraisy itu ada Syaibah ibnu Rabi'ah, kemudian Al-Walid dan Utbah bin Rabi'ah. Ini 3 ini jagoannya Quraisy. Berperang. Nah, ternyata dalam duel itu Hamzah ini kan dikenal sebagai singa padang pasir. Dulu Hamzah ini petarung pasar Uqats. Ya, kita dengar banyak cerita bagaimana Hamzah ini adalah seorang jagoan ya di masa jahiliyah. Hamzah juga dulu pernah memukul Abu Lahab ya. Hamzah dulu ketika kita tahu bagaimana cerita masuk Islamnya Hamzah itu karena Rasulullah diejek oleh Abu Jahal ya. Masalah Abu Jahal, Rasulullah diejek oleh Abu Jahal. Lalu Abu Jahal menertawakan Rasulullah di majelis. Hamzah kebetulan lewat. Dia tanya, kalian sedang menertawakan siapa? Muhammad ya? Diambil busur panahnya, dipukulkan ke kepalanya Abu Jahal. Beraninya Hamzah ini. Dan Abu Jahal tidak membalas, padahal dia dikelilingi oleh pengawal-pengawalnya. Ini dia sangat hebat. Sangat
berani dan dia adalah petarung. Jadi Hamzah bertarung melawan Syaibah dan dengan mudah dia mengalahkan Syaibah. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga adalah kita dalam adu seperti ini ada beberapa kali peperangan dalam sejarah Islam. Ali bin Abi Thalib tampil menjadi mubaris, ya, petarung Rasulullah SAW 1 lawan 1 dan dia memenangkan. Termasuk dalam perang Badar ini Ali memenangkan Al-Walid, mengalahkan Al-Walid dan membunuhnya dengan mudah. Cuma yang sahabat yang ketiga, Ubaidillah bin Haris dan Syaibah ini sama kuat. Kedua-duanya terluka parah. Ubaidillah kakinya terpotong dan Ubaidillah ini nanti ceritanya setelah perang Badar 4 hari kemudian dia meninggal dunia. Syaibah juga meninggal dunia, ya, sama-sama terluka parah. Nah, setelah itu baru saling menyerang. Ada lagi satu keistimewaan yang Allah berikan pada perang ini, yaitu dengan mukjizat dikabulkannya doa Rasulullah SAW, janji Rasulullah kepada para sahabat bahwa Allah akan membantu dengan mendatangkan malaikat. Jadi para sahabat yang sebagian gentar itu, Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, jangan takut. Jangan takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan kepada kita 1000 pasukan. Allah menjawab perkataan Rasulullah itu dengan menurunkan ayat Al-Quran, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Kata Allah, jangankan 500, kalau kalian bersabar, kalau kalian kuat, kalau kalian ikhlas dalam perang ini, bertakwa dalam perang ini, maka bukan cuma 500, 5.000, kata Allah, akan aku turunkan. Ya. Dan terbukti, ya, dalam sejarah perang ini, kaum muslimin sempat beberapa sahabat menceritakan bagaimana mereka belum menyentuh musuhnya sudah mati lebih dulu. Ya. Ini karena ada malaikat. Lalu ada lagi yang lain, Rasulullah SAW juga diceritakan dalam hadis, beliau melemparkan debu, ya, ke arah musuh, dan debu itu kemudian merusak pandangan, ya, atau mengganggu pandangan musuh sehingga mereka tidak bisa berkonsentrasi dengan baik dalam perang ini. Ini yang disebut dalam Al-Quran, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan engkau yang melempar debu itu ketika engkau lemparkan, ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melemparkannya sehingga dia sampai langsung ke mengganggu mata dan penglihatan musuh. Jadi sudah, ini kondisi perangnya. Kecamuk perangnya terjadi pada 18 Ramadan. Jadi ada 17 persiapan perangnya, lalu puncak perangnya terjadi pada 18 Ramadan tahun kedua Hijriah. Ini perang besar, perang yang sangat menentukan. Al-Quran menyebutnya dengan Yaumal Furqan, hari yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan, hari yang menjadi penanda kebangkitan agama Islam. Ya. Perangnya berakhir dan seperti janji, seperti berita gembira yang disampaikan Rasulullah kepada kaum muslimin, orang-orang yang ditunjuk oleh Nabi mati di tempat-tempat yang ditunjuk. Jadi di tanah, di pojok sini nanti mati Abu Jahal, di sini mati. Benar, mereka mendapati orang-orang itu mati di tanah-tanah itu. Dan Abu Jahal ini dibunuh oleh 2 orang anak kecil. Ya. Jadi ada 2 orang anak kecil Madinah, namanya Mu'az dengan Mu'awiz. 2 orang anak ini yang membunuh. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkan Abu Jahal ini. Salah satu hikmahnya, kenapa harus 2 anak kecil itu? Ada anak kecil yang belum balik. Mereka mencari-cari yang mana. Mereka bertanya kepada para sahabat, kepada Abdurrahman bin Auf, yang mana namanya Abu Jahal? Yang mana namanya Abu Jahal? Ya, kenapa? Ya, kami ingin mengalahkan dia. Dan Abu Jahal mati di tangan 2 anak kecil ini. Salah satu hikmahnya, kata para ulama penulis sejarah, bahwa kesombongan Abu Jahal itu dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kematiannya di tangan anak kecil. Dalam perang biasanya orang itu bangga atau dia merasa terhina kalau kematiannya oleh lawan yang lemah. Dia merasa bangga kalau dia tidak merasa kecil kalau dia dikalahkan oleh panglima. Dan Abu Jahal ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mati di tangan 2 anak kecil tadi. Kemudian gugur dari kaum muslimin 13 orang, ya, kurang lebih 14, ya, kurang 13-14 orang. Ini ada beberapa riwayat. Quraisy yang meninggal dunia sekitar 70 orang, lalu yang ditawan 70 orang. Nah, setelah itu ini kemenangan besar. Kaum muslimin, singkat cerita, mereka pulang kembali ke Madinah. Yang tawanan 70 orang ini, kemudian Rasulullah berunding dengan para sahabat, ini mau diapakan ini tawanan 70 orang. Akhirnya disepakati atas usulan Abu Bakar, disepakati bahwa mereka ditebus dengan sejumlah uang 3-4 ribu dirham.
kecuali kalau ada yang bisa mengajarkan membaca dan menulis, tebusan mereka adalah mengajar membaca dan menulis 10 orang anak-anak orang Madinah, orang-orang Islam di Madinah. Nah, termasuk yang ditawan itu adalah menantu Rasulullah, suami dari putri beliau Zainab, ya. Ini termasuk tertawan, dan Zainab membebaskan suaminya dengan 3-4 ribu dirham itu, tapi dalam bentuk perhiasan emas, ya. Dan perhiasan emas yang diberikan itu adalah perhiasan emas yang dulu menjadi hadiah dari ibunya Khadijah. Rasulullah ketika dikasih perhiasan itu beliau menangis, karena ini, ingat dulu, ini adalah hadiah pernikahan dari istrinya Khadijah kepada Zainab. Ya, Rasulullah kemudian menangis. Para sahabat bertanya, kenapa menangis ya Rasulullah? Ini kalung ini dari Zainab untuk membebaskan suaminya. Ya, dulu ini adalah mendiang peninggalan dari istri saya Khadijah. Maka para sahabat bersepakat untuk membebaskan suami dari Zainab ini tanpa tebusan. Ya, dikembalikanlah tebusan itu kepada Zainab. Ini kejadian-kejadian yang terjadi pada perang, lalu tawanan-tawanannya. Kemudian yang berikut, apa istimewanya? Ya? Apa keistimewaan alumni Perang Badar ini? Jadi alumni Perang Badar ini ternyata mereka memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Ya. Misalnya Jibril alaihissalam dalam hadis, Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Muhammad, bagaimana derajat alumni Badar itu di hadapan para sahabat? Rasulullah mengatakan mereka sangat mulia, mereka dimuliakan dari sahabat-sahabat yang lain. Jibril mengatakan demikian juga malaikat yang hadir pada perang Badar yang 5.000 tadi, malaikat yang 5.000 itu, di tengah malaikat yang lain mereka adalah malaikat yang istimewa. Ya. Jadi para sahabat yang ikut perang Badar begitu istimewanya. Kemudian malaikat yang hadir juga di perang Badar, di tengah-tengah malaikat mereka juga menjadi malaikat-malaikat yang istimewa. Yang kedua, sahabat Badar ini dalam hadis Nabi, mereka ini dijamin tidak akan menyentuh api neraka. La yadkhulun nara ahadun syahida badran. Kata Rasulullah, tidak akan masuk neraka siapapun yang ikut dalam perang Badar. Jadi mereka dijamin oleh Rasulullah SAW tidak masuk neraka. Bahkan Rasulullah SAW ketika pulang dari perang Badar, ada satu hadis yang sangat terkenal. Rasulullah mengatakan, if'alu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Kalian boleh bikin apa saja, Allah sudah ampuni dosa kalian. Bayangkan Pak ya. Jadi luar biasa anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada alumni Badar. Bikin apa saja terserah, Allah sudah ampuni dosa kalian. Ya. Nah, ini tentu Rasulullah SAW juga mengucapkan ucapan ini ya kepada orang-orang yang tidak sembarang. Rasulullah tahu bahwa mereka ini biar dibilang seperti itu, mereka tidak akan melakukan pelanggaran dan dosa ya. Kalau kita diberitahu seperti itu ya, mumpung kesempatan. Tapi alumni Badar Rasulullah bilang, if'alu ma syi'tum, kerjakan apa yang kalian inginkan. Faqad ghafarallahu lakum, Allah sudah ampuni dosa kalian. Maka luar biasa. Ada satu kejadian, nanti ini kejadian tahun ke-6 Hijriah ya. Ini saya ingin menggambarkan, ini riwayat sahih, saya ingin menggambarkan bagaimana bukti bahwa alumni Badar itu sudah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun ke-6 Hijriah, ini kita maju sedikit, tahun ke-8, maju sedikit 6 tahun ke depannya. Rasulullah SAW ketika mau pembebasan kota Mekah, ya, beliau mau datang untuk membebaskan kota Mekah. Rasulullah merahasiakan perjalanan beliau ke Mekah. Yang tahu cuma sahabat-sahabat di Madinah, termasuk yang tahu adalah alumni Badar. Mereka tahu bahwa Rasulullah akan melakukan penyerangan ekspedisi ke Mekah, ekspedisi militer ya, pembebasan kota Mekah. Nah, ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini mengirimkan surat kepada keluarganya, meminta keluarganya untuk bersembunyi karena nanti Rasulullah akan menyerang keluarganya yang masih belum masuk Islam di Mekah. Dia kirim surat. Dia membocorkan, kira-kira begitu ya, membocorkan rahasia ekspedisi Rasulullah SAW ini kepada keluarganya di Mekah. Dikirimlah surat itu dan dibawa oleh seorang perempuan, dan perempuan ini menyembunyikan surat itu di tubuhnya, ya, di badannya.
Rasulullah SAW diberitahu oleh malaikat Jibril di Madinah, ya Rasulullah, ada seorang perempuan, kejarlah dia, dia sedang membawa informasi yang akan membocorkan ya, aktivitas atau apa namanya perjalanan atau perang ekspedisi kalian, perjalanan pasukan kalian menuju Mekah, pembebasan Mekah. Maka Rasulullah memerintahkan 3 sahabat, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Miqdad ya, untuk mengejar perempuan ini. Akhirnya perempuan yang disampaikan oleh Jibril ciri-cirinya terkejar oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bin Abi Thalib meminta suratnya. Mana surat? Kamu pasti bawa surat. Kata perempuan itu, dia mengelak ya. Saya tidak bawa apa-apa. Kamu bawa surat rahasia untuk orang Mekah. Rasulullah bilang kamu bawa surat. Saya tidak bawa apa-apa. Kalau kamu tidak mau bilang, saya geledah. Ya, kata Ali bin Abi Thalib. Akhirnya dia keluarkan surat itu, dan surat itu kemudian dibawa kepada Rasulullah SAW. Rasulullah baca suratnya, terkejut Rasulullah SAW, ternyata surat itu pengirimnya adalah salah satu sahabat setia dan alumni Badar, namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Para sahabat marah. Umar bin Khattab sampai berteriak kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biarkan aku penggal itu lehernya munafik itu. Hatib bin Abi Balta'ah itu munafik, dia membocorkan. Dalam Islam, membocorkan rahasia atau berkhianat dalam perang itu hukumannya adalah hukuman mati. Hukumannya itu hukuman mati, karena ini mengancam keselamatan banyak orang. Ya, kalau sampai peristiwa ini bocor dan orang-orang Mekah kemudian bersiap menghadang atau mempersiapkan strategi untuk akan terjadi pembantaian massal kepada kaum muslimin. Jadi resikonya sangat besar. Dan seperti itu biasanya hukuman mati. Maka Umar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biar aku potong itu lehernya munafik itu. Dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah bilang begini, ini yang menjadi bukti bahwa keistimewaan luar biasa dari alumni Badar. Rasulullah mengatakan, maafkan dia, karena dia adalah veteran perang Badar. Bayangkan Pak, sebuah dosa yang sangat besar dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Alasannya sederhana, karena dulu dia menyaksikan Badar, syahida Badran, veteran Badar. Ya. Dan ini membuktikan pernyataan Rasulullah 6 tahun sebelumnya, if'alu ma syi'tum. Kalian boleh lakukan apa saja, faqad ghafarallahu lakum. Allah Subhanahu wa taala sudah memaafkan kalian. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini diantara ya peristiwa-peristiwa yang terjadi yang mengiringi perjalanan perang Badar, dan perang ini menjadi penanda antara masa kebangkitan Islam dan masa ketika Islam masih lemah. Perang ini menjadi penanda munculnya kebenaran, munculnya kekuatan Islam. Dan setelah Badar, setelah kejadian Badar ini, Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak lagi dipandang remeh oleh pasukan Quraisy, dan kemenangan-kemenangan terjadi berturut-turut ya dalam peperangan-peperangan, dan orang-orang Islam sudah membuktikan bahwa jumlah mereka yang kecil tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan kemenangan yang besar. Ini soal sejarahnya. Saya ingin menyampaikan beberapa mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari Badar ini. Yang pertama, bahwa ayat Al-Quran mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Ada banyak kelompok kecil ya. Fi'ah qalilah, kelompok kecil, ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah, itu bisa mengalahkan kelompok yang besar. Dalam sejarah peperangan Islam, dalam sejarah Rasulullah dan para sahabat, kelompok-kelompok kecil Rasulullah dan para sahabat itu bisa mengalahkan dengan telak pasukan musuh. Hampir semua perang, jumlah pasukan Islam itu lebih sedikit daripada pasukan musuh, termasuk syariah yang dikirim Nabi. Ya. Perang Mu'tah itu kaum muslimin 20.000 orang. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah, perang Mu'tah melawan Romawi, kaum muslimin jumlahnya 20.000 orang. Pasukan muslim 3.000 orang. 3.000 orang. Pasukan musuh itu 200.000. Jumlahnya sangat besar. Ya, tapi kemenangan berpihak pada kaum muslim. Dan perang-perang yang lain seperti itu juga kondisinya. Ketika jumlah kaum muslimin sedikit, tetapi mereka berkualitas dan penuh kesabaran, dedikasi, keberanian, ya, semangat, maka mereka mampu memenangkan peperangan dengan izin Allah SWT. Ya. Bandingkan misalnya dengan perang Hunain.
Perang Hunain itu kata Al-Quran, "Id a'jabatkum kathratukum." Kalian bangga dengan jumlah kalian yang besar. Kalau di perang Hunain jumlah kaum muslimin lebih besar daripada musuh. Tapi justru pada perang itu mereka kalah. Banyak yang meninggal dunia, dikalahkan. Jadi sebetulnya kemenangan itu bukan datang dari jumlah. Ya. Jumlah itu bukan ukuran. Ya. Tapi bagaimana strategi. Rasulullah juga menyiapkan strategi dalam perang ini. Dan kita tahu bahwa kebenaran yang diatur dengan baik, yang tersusun atau tersiapkan dengan strategi yang baik, atau kebatilan yang disiapkan dengan strategi yang baik itu bisa mengalahkan kebenaran yang tidak teratur. Nah, ini juga jadi satu persiapan dan jumlah bukan ukuran, tapi bagaimana kesiapan, ya, strategi yang digunakan, kesabaran, dan yang berikut adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak mungkin dimenangkan, tapi Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan besar yang spektakuler. Yang kedua, mungkin yang juga bisa menjadi pelajaran besar dari peristiwa Ramadan ini adalah peristiwa Badar ini adalah bahwa Badar itu terjadi pada bulan Ramadan di mana kaum muslimin sedang berpuasa. Ini kenapa Badar itu menjadi sangat istimewa? Karena dia kemenangan besar pada saat kaum muslimin justru sedang melaksanakan ibadah Ramadan. Artinya apa? Artinya bahwa Ramadan itu bukan bulan untuk melemahkan diri. Ramadan itu bukan bulan untuk santai. Jadi puasa itu bukan alasan seseorang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Badar itu kata Al-Quran, "Wa ma unzila ala 'abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an." Kami menurunkan Al-Quran itu pada hari atau pada tanggal atau pada hari pada waktu yang sama dengan hari ketika bertemunya dua pasukan besar. Nah, turun Al-Quran kan kita tahu pada Ramadan, maka sama dengan terjadinya Badar. Jadi puasa itu harusnya, dari ini kita belajar bahwa puasa itu sebetulnya tidak boleh melemahkan. Puasa itu harus memberi energi positif, ya, supaya kita bisa melakukan hal-hal besar. Dan bukan cuma Badar, ada banyak kejadian-kejadian besar dalam sejarah Islam justru terjadi ketika kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah puasa. Fathu Makkah, pembebasan Makkah, itu terjadi ketika kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah puasa. Apalagi perang Ain Jalut, ya, itu terjadi ketika kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah puasa. Pembebasan Qadisiyah, beberapa kejadian dari perang Khandaq itu kaum muslimin sedang melakukan puasa atau sedang dalam kondisi lapar dan panas yang luar biasa, tapi mereka bisa memenangkan semua peperangan. Jadi puasa bukan alasan. Sekarang ini banyak orang berlindung dengan saya puasa, sehingga dia tidak mau melakukan pekerjaan besar, ya. Dia tidak mau memberi manfaat semaksimal mungkin kepada orang lain, alasannya karena dia berpuasa. Tapi tidak seperti itu yang dicontohkan. Dulu orang-orang tua kita di Indonesia juga sudah kasih contoh yang sama. Kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus itu bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan, ya. Jadi orang-orang tua kita juga sudah memberi contoh bahwa puasa tidak melemahkan. Puasa itu harus memberi energi, memberi kekuatan kepada kita, dan harus kita maksimalkan untuk menebar manfaat yang sebesar-besarnya. Apalagi, ya, pahala itu dilipat gandakan pada bulan Ramadan, kebaikan dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Ini sekira pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Badar yang luar biasa ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Silakan Pak Ruslan. Sekalian, insya Allah kita masuk pada sesi diskusi. Bagi saya persilakan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi lebih lanjut dan mungkin ingin menanyakan mengklarifikasi beberapa hal, saya persilakan. Nah, bisa ketemu di sini, Ustaz, ya. Memang luar biasa kalau mendengar kisah perang Badar ini, apalagi pada bulan Ramadan. Dan saja sekarang sudah stay at home pada bulan Ramadan, kadang-kadang masih suka mengeluh, ya, apalagi yang luar biasa pada pasukan Badar. Nah, cuma tadi yang saya simak di kisahnya tadi itu tentang doa Rasulullah itu. Yang doa Rasulullah bahwa kita tidak akan menyembah
Ya, ya. menyembah lagi kalau kami kalah di perang ini. Nah, kira-kira bagaimana ya? Mungkin ini spesial aja, mungkin Ustaznya buat Rasulullah bahwa dia bisa berdoa seperti itu pada Allah. Mungkin kalau misalnya kita ya manusia biasa mungkin ya Allah, saya